Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pada hari ini Bapak akan membawakan materi tentang salat Jumat. Baik, sebelum masuk kepada materi pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik mampu meyakini kewajiban melaksanakan salat Jumat. Yang kedua, peserta didik mampu menghayati nilai-nilai positif dalam salat Jumat. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami ketentuan salat Jumat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis ketentuan khutbah Jumat. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum salat Jumat. Salat Jumat adalah salat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat, yang diawali dengan 2 khutbah. Dasar hukumnya Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi hukum salat Jumat itu adalah wajib. Yang kedua, syarat wajib salat Jumat. Yang pertama, muslim. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, laki-laki, merdeka dan sehat. Yang kelima, orang yang menetap atau mukim. Dan yang terakhir, orang yang tidak ada uzur atau halangan untuk mencegahnya menghadiri salat Jumat. Syarat sah salat Jumat. Yang pertama, salat Jumat diadakan dalam satu tempat, baik di kota maupun di desa. Tidak sah di tempat yang bukan merupakan daerah tempat tinggal, misalnya ladang padi atau hutan, atau jauh dari perkampungan penduduk. Yang kedua, salat Jumat diadakan secara berjamaah, jumlahnya 40 orang atau lebih orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri setempat. Tetapi ada juga sebagian ulama lain yang mengatakan cukup 2 orang saja, karena sudah berarti berjamaah. Yang ketiga, hendaknya dikerjakan pada waktu zuhur. Dan yang terakhir, hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Materi yang kedua yaitu khutbah Jumat. Rukun yang pertama yaitu adalah rukun khutbah Jumat. Rukun yang pertama yaitu hamdalah. Khutbah Jumat itu wajib dimulai dengan hamdalah, yaitu lapas memuji Allah. Contoh bacanya, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Yang kedua, membaca doa kalimat syahadat pada khutbah pertama dan kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang keempat, wasiat untuk takwa. Yang dimaksud dengan wasiat ini adalah perintah atau ajakan atau anjuran untuk bertakwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satunya. Maksudnya minimal 1 kalimat dari ayat Al-Quran yang mengandung makna lengkap, bukan sekedar potongan yang belum lengkap pengertiannya. Contohnya, fastabiqul khairati aynama takunu yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan yang terakhir,
doa untuk umat Islam. Contoh bacaannya, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Baik, selanjutnya syarat khutbah Jumat. Syarat yang pertama, khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, bagi khatib dengan suara yang keras. Yang keempat, khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Yang kelima, khatib menutup aurat. Yang keenam, berurutan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan yang terakhir, tertib. Yang ketiga, syarat khatib Jumat. Syarat yang pertama, bagi khatib yaitu berpenampilan baik, rapi, bersih, dan sopan. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang ketiga, fasih membaca Al-Quran dan hadis. Yang keempat, muslim yang telah balik, berakal sehat, dan taat beribadah. Yang kelima, suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian, serta tertutup auratnya. Yang keenam, berakhlak mulia yang baik, tidak tercela dan tidak melakukan perbuatan dosa. Yang keempat, sunnah khutbah Jumat. Sunnah yang pertama, khatib menghadap jamaah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, memberi salam pada permulaan khutbah Jumat. Yang keempat, dilakukan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Yang kelima, disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematik, dan temanya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Yang keenam, materi khutbah hendaklah pendek, jangan terlalu panjang, tetapi sebaiknya sholatnya yang panjang, yang berdurasi lama. Yang kelima, adab sholat Jumat. Adab yang pertama, sebelum berangkat ke masjid, hendaklah terlebih dahulu mandi Jumat, memotong kuku dan kumis, berpakaian bersih dan putih, dan memakai wangi-wangian. Yang kedua, hendaknya berangkat ke masjid lebih awal. Dihindari datang sebelum imam sesudah menyampaikan khutbahnya. Jadi para jamaah sholat Jumat diharapkan datang sebelum imam sesudah menyampaikan khutbahnya. Yang ketiga, mengisi saf yang kosong, kemudian mengerjakan salat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Yang keempat, memperbanyak zikir, berdoa, membaca salawat Nabi atau membaca Al-Quran sebelum khatib naik mimbar. Yang kelima, mendengarkan khutbah, tidak boleh berbicara, menegur jamaah, dan mengantuk atau tidur sehingga tidak mengetahui isi khutbah. Yang keenam, jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat. Yang ketujuh, jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khatib duduk di antara dua khutbah, karena waktu tersebut sangat diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak minta nanti akan Bapak bagikan kelompok di grup WhatsApp, dan setiap kelompok dapat materi masing-masing. Jadi materi itu minggu depan akan dipresentasikan oleh kelompoknya masing-masing, dan kelompok lain bertanya mengenai materi kelompok tersebut. Misalnya tentang sholat Jumat tadi. Nah, jadi kalian akan mencari materi sholat Jumat, dan kelompok lain akan bertanya kepada kalian. Dan mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak tutup. Salah khilaf mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.